Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Arwi Bowo dari alumni Dewan Ambalan MAN 2 Blitar. Nah, pangkalannya yaitu ada Sultan Trenggono dan Laksamana Keumala Hayati. Nah, di sini saya sebagai alumni dimintai bantuan sama teman-teman panitia PTA secara daring untuk mengisi tentang materi kepenegakan. Nah, teman-teman di rumah mungkin juga masih asing ya terkait dengan materi apa yang saya sampaikan, yaitu tentang kepenegakan. Nah, untuk kepenegakan sendiri teman-teman bisa dilihat di slide-nya. Untuk kepenegakan sendiri di sini dijelaskan bahwa ambalan penegak. Nah, untuk kepenegakan sendiri tidak bisa lepas dari ambalan teman-teman. Nah, biar enak juga saya bilangnya teman-teman saja biar lebih akrab lagi ya, terutama seperti itu. Nah, sebelum masuk menginjak ke materi kepenegakan, silahkan teman-teman yang ada di rumah mungkin bersama teman-teman yang lain bisa mencatat apa yang perlu dicatat dan apa yang perlu dijelaskan nanti pada saat akhir akan sampean rangkum sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sebelumnya untuk alamat saya berada di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Mungkin itu saja perkenalan, cuma nama sama alamat saja. Nah, selanjutnya tentang pengertian penegak. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk di PPT itu dijelaskan ambalan penegak adalah satuan gerak untuk golongan pramuka penegak dan dipimpin oleh pradana. Selanjutnya dengan pendamping dari pembina ambalan itu sendiri. Nah, pembina ambalan sebagai pendamping ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk usia penegak sendiri kisaran antara 16 sampai 20 tahun. Nah, biasanya kalau teman-teman dari SMP itu berumur sebelum 16 tahun itu masuk ke dalam usia penggalang. Tetapi kalau sudah 16 tahun atau lebih sampai 20 tahun itu masuk kepada usia penegak. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk usia selanjutnya 21 sampai 25 tahun itu masuk kepada usia pandega. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman juga bingung gugus depan, saka, dan kuartir. Ada juga teman-teman yang sudah paham mengenai dengan apa itu gugus depan, apa itu saka, apa itu kuartir. Nanti ada tambahan juga terkait dengan kepenegakan. Nah, kepenegakan sendiri lebih spesifik lagi teman-teman pengabdiannya kepada gugus depan, saka, dan kuartir. Mungkin yang ikut Dewan Galang di SMP, MTS, sederajat atau lain sebagainya itu biasanya kan cuman sebatas gugus depan. Mungkin kalau saka cuman pengenalan saja. Tetapi kalau di dalam usia penegak seperti kita ini usia 16 sampai 20 tahun itu beda lagi, teman-teman lebih mengabdikan diri teman-teman yang ada di rumah itu lebih ke masyarakat. Nah, tentang gugus depan itu seperti teman-teman ini mengikuti penerimaan tamu ambalan secara daring, itu nggak apa-apa teman-teman sebenarnya kalau bisa ya dilaksanakan secara langsung. Tetapi dengan keadaan seperti ini, dengan pandemi COVID-19 menjadikan kita lebih bisa menggunakan internet, maksudnya menggunakan media sosial dengan baik dan benar, seperti itu. Jadinya bisa mengembangkan diri kita lah, intinya seperti itu. Nah, selain gugus depan juga ada saka. Nah, saka itu singkatan yaitu ada satuan karya. Nah, satuan karya teman-teman sangat banyak sekali bidang-bidang yang ada di saka tersebut. Teman-teman bisa mengikuti apapun itu, terserah teman-teman. Misalnya teman-teman senang mengikuti kegiatan tentang kesehatan, nanti bisa mengikuti Saka Bakti Usada. Terus senang dengan forum anak, nanti bisa ikut Saka Kencana. Terus cita-cita menjadi seorang polisi, nanti bisa masuk ke Saka Bayangkara kalau polisi. Nah, untuk Saka Wirakartika nanti di bidang tentara atau TNI lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Angkatan Udara ada sendiri, ada Dirgantara. Nah, insya Allah teman-teman kalau mau minat ya nanti silahkan koordinasi dengan kakak-kakaknya di Dewan Ambalan MAN 2 Blitar. Nah, selanjutnya yang ketiga ada poin kuartir. Nah, kuartir itu sebenarnya ada tingkatannya teman-teman. Kalau kita garis koordinasinya sebagai Dewan Ambalan ataupun ambalan di usia teman-teman, itu jalurnya setelah ambalan teman-teman langsung naik kepada kuartir ranting. Kuartir ranting itu tingkatnya di kecamatan. Terus untuk
kuartir cabang itu di kabupaten atau kota, terus selanjutnya kuartir daerah itu di provinsi, dan kuartir nasional yaitu tingkatnya nasional atau negara, seperti itu teman-teman. Next, selanjutnya, nah di sini ada juga wadah pembinaan gudeg. Untuk wadah pembinaan gudeg ini banyak manfaatnya teman-teman. Ada 3 poin. Part 1 ada ambalan penegak. Nah, ambalan penegak seperti ini, teman-teman yang ada di rumah mengikuti kegiatan penerimaan tamu ambalan. Itu dimaksudkan yaitu membuat teman-teman semuanya pindah dari alih jenjang. Maksudnya alih jenjang itu dari usia penggalang menuju ke penegak. Jadinya teman-teman diterima sebagai usia penegak, seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Nah, selanjutnya juga ada sangga. Nah, sangga ini akan saya jelaskan nanti ya setelah ini. Nah, juga ada sangga kerja. Sangga kerja itu istilahnya kalau di panitia itu sangga kerja teman-teman. Tetapi kalau di kegiatan teman-teman mungkin saat SMP MTS sederajat itu teman-teman mengikuti kegiatan OSIS, pramuka, PMR, terus mungkin perpustakaan, itu kalau mengadakan kegiatan kan memerlukan panitia. Nah, panitia tersebut jika kita di pramuka tingkatnya penegak ataupun tingkat pandega itu namanya sangga kerja. Jadinya panitia itu namanya sangga kerja, sama saja teman-teman. Tetapi kalau di pramuka kan mempunyai ADART sendiri, mempunyai keputusan sendiri, jadinya lebih tertata lagi. Semua apa yang perilaku mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, entah apapun kegiatannya, ada aturannya teman-teman. Sebenarnya ada aturannya supaya hidup kita itu gimana ya, lebih baik lagi dan lebih baik lagi, lebih tertata. Nah, selanjutnya ada mekanisme pembinaan. Tadi ada wadahnya, ada yang saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya ada mekanisme pembinaan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama ada tamu ambalan, yang teman-teman ikuti ini penerimaan menuju ke tamu ambalan. Setelah itu ada calon penegak. Yang kedua ada calon penegak, ada penegak bantara, penegak laksana, dan penegak garuda. Nah, teman-teman untuk mencapai proses tersebut teman-teman harus mengikuti step by step, maksudnya langkah demi langkah untuk menuju ke penegak garuda. Teman-teman kalau di SMP itu ada juga yaitu penggalang garuda. Itu merupakan tingkatan tertinggi di pramuka. Maksudnya tingkatan tertinggi dalam usia teman-teman itu tingkatannya yang paling tinggi yaitu penegak garuda. Penegak garuda itu penempuannya harus melewati 4 tahapan tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang utama ada tamu ambalan. Teman-teman diterima melalui penerimaan tamu ambalan secara daring. Setelah itu ada pelantikan seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan menjadi calon penegak. Teman-teman kalau usianya sudah mencukupi, teman-teman langsung diterima menjadi calon penegak. Kalau sudah teman-teman menjadi calon penegak, menjadi penegak, selanjutnya menuju ke penegak bantara. Nah, untuk penegak bantara, penegak laksana maupun penegak garuda itu ada juga persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman laksanakan. Nah, contohnya kalau di penempuan bantara laksana, maksudnya bantara laksana dan penegak garuda itu teman-teman harus menyelesaikan yaitu ada SKU, syarat kecakapan umum. Nah, nanti akan saya jelaskan mengenai SKU-nya. Itu mempunyai SKU sendiri-sendiri ya teman-teman, antara penegak bantara, penegak laksana maupun penegak garuda. Nah, selanjutnya next yaitu ada ambalan penegak. Di sini dijelaskan bahwa ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih mereka sesuai aspirasinya. Maksudnya dipilih mereka dari Dewan Ambalan, mungkin dari alumni-alumni yang sudah terdahulu memilih lambang itu menggunakan jerit payah apa sesuai dengan kemampuan yang kita miliki teman-teman. Nah, dan untuk mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan masyarakat, nah atau kehidupan ambalan. Misalnya kita sebagai generasi muda itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya penegak atau islami. Kita kan madrasah ya teman-teman, jangan disamakan dengan penerimaan tamu ambalan di sekolah-sekolah lain. Misalnya sekolah yang lain itu mengadakan virtual seperti ini, dan kita melaksanakan dari Man 2 Blitar sendiri mengadakan
penerimaan tamu ambalan dengan cara berbeda. Nah, itu melambangkan dari nama-nama apa yang mereka sebutkan. Misalnya kita kan Sultan Trenggono dan Laksamana Kaumala Hayati. Itu mempunyai kiasan, mempunyai cerita tersendiri. Misalnya Sultan Trenggono kan lebih ke sultan, maksudnya dengan sebutan sultan itu kita lebih ke agamis, terus apa saja jasa beliau sehingga dijadikan sebagai nama ambalan kita seperti itu. Nah, sesuai dengan kemampuan apa yang kita miliki. Misalnya teman-teman bisa berkembang lebih baik lagi, nanti akan dikembangkan, mungkin dikaji atau bisa diganti nama ambalannya, tapi tergantung dengan apa yang perlu diganti, maksudnya dengan kesepakatan dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang kedua yaitu ada terdiri dari 12 sampai 32 pramuka penegak yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok yang disebut sangga. Nah, maksudnya di sini yaitu perambalan atau persangga itu terdiri dari 32 kelompok. Biasanya itu mengenai ambalan nanti akan saya jelaskan kembali terkait dengan sangga. Mungkin ada ambalan, materi tentang ambalan ya Kak. Nanti bisa dijelaskan oleh pemateri lain. Mungkin saya tentang gambaran kasarnya tentang ambalan ya. Lebih ke penegaknya seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya next slide selanjutnya yaitu ada sangga. Nah, ada sangga sendiri usianya seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu usia penegak sama dengan sangga, yaitu antara umur teman-teman itu 16 sampai 20 tahun. Mungkin yang agak berbeda ya teman-teman, mungkin ada yang belum 16 tahun, mungkin masih 15. Sebenarnya belum boleh teman-teman dilantik sebagai pramuka penegak, tetapi harus melewati batas usia yang sudah ditentukan. Itu merupakan suatu syarat teman-teman. Jadinya pemikiran teman-teman atau lain sebagainya itu sudah ditentukan. Nah, seperti itu. Tetapi untuk sebagai langkah awal ya nggak masalah teman-teman mengikuti. Tetapi untuk sebagai anggota atau lain sebagainya itu kurang pas. Seperti itu, harus sesuai sebenarnya. Tetapi dengan keadaan seperti ini selagi tidak menyalahi norma tidak masalah. Nah, selanjutnya jumlah 4 sampai 8 orang. Sangga itu ada jumlahnya yaitu ada 4 sampai 8 orang. Itu tetap satuan terpisah ya teman-teman, putra sendiri, putri sendiri, satuan terpisah seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu pembentukan sangga dilakukan sendiri. Maksudnya dilakukan sendiri itu kalau tingkatnya di tingkat cabang atau lain sebagainya biar lebih mudah itu teman-teman yang menentukan sangganya. Misalnya karakternya kan berbeda-beda, biar menyamakan karakter, biar lebih kompak lagi, teman-teman yang menentukan sendiri. Itu jika sudah kenal. Tetapi berhubung teman-teman masih baru, kan belum kenal antara satu dengan yang lainnya, kan masih belum kenal. Maka dari itu dibantu oleh kakak panitia, dibagi, maksudnya ditentukan untuk sangga ini, sangga ini, sangga ini, itu ditentukan. Biasanya biar lebih mudah lagi. Selanjutnya untuk poin keempat yaitu ada sangga-sangganya itu terdiri dari sangga perintis, sangga pencoba, sangga pendobrak, sangga penegas, dan sangga pelaksana. Ada 5 sangga teman-teman. Nah, untuk 5 sangga ini sudah berurutan. Jadinya selain ada filosofinya tersendiri. Mungkin yang perintis ada filosofi tentang perintis, mencoba-coba, selanjutnya didobrak ada gangguan dari luar, misalnya cobaan-cobaan, tetapi tetap semangat terus dilaksanakan dan lebih ditegaskan lagi, dan setelah itu dilaksanakan. Seperti itu tetap berlanjutan seperti itu teman-teman. Jadinya ada filosofinya tersendiri, mungkin ada tugas atau lainnya, bisa dilanjutkan di lain waktu yang lebih mendalam lagi terkait dengan sangga maupun kepenegakan. Nah, selanjutnya next Dewan Ambalan Penegak. Mungkin hanya gambaran kasar saja ya teman-teman terkait dengan Dewan Ambalan Penegak. Karena apa? Biar teman-teman tahu juga terkait dengan kakak kelasnya, mungkin dari kakak-kakak panitia yang mengikuti pramuka seperti itu. Nah, yaitu ada pelaksanaan dan tugas. Dari teman-teman Dewan Ambalan itu mempunyai pelaksanaan dan tugas. Maksudnya pelaksanaan mungkin kinerjanya itu apa, seperti apa, terus tugas-tugasnya apa, itu sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan. Nah, selanjutnya ada tugas teman-teman. Nah, untuk tugas-tugasnya antara lain sebagai mengadakan kegiatan seperti ini. Penerimaan tamu ambalan dari kakak-kakak panitia sudah mengusahakan yang terbaik buat teman-teman. Mungkin ada kesalahan nanti buat evaluasi ya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya next, karena berhubung waktunya mepet sekali, panitia memberikan waktunya.
Selanjutnya ada kecakapan khusus. Nah, ada kecakapan khusus ini diperuntukkan untuk teman-teman yang mengikuti pramuka, terutama jika teman-teman mengikuti Dewan Ambalan. Nah, selanjutnya yaitu ada di kecakapan khusus ini ada poin 1 dan poin 2, ada SKK dan SKU. Nah, SKK syarat kecakapan khusus dan untuk SKU ada syarat kecakapan umum. Di sini sudah ada gambarnya teman-teman. Gambarnya itu ada bisa dilihat di slide ya. Yang untuk SKK itu teman-teman dari Dewan Ambalan tahun 2019 tahun 2020 itu melaksanakan kegiatan diklat pendidikan dan latihan tentang SKK, maksudnya dididik dan dilatih terkait dengan SKK dengan cara penempuan. Nanti setelah itu dijahit baru ada pelantikan, jadinya ada penempuan sendiri, ada bukunya sendiri, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada SKU. Nah, SKU sendiri itu digambar ada maksudnya diklat terkait dengan bantara dan laksana. Ada tingkatannya tadi, ada diklatnya juga. Itu tahun 2018-2019 untuk tahunnya seperti itu. Kegiatannya sangat seru sekali teman-teman terkait dengan apa yang dilaksanakan. Oke, selanjutnya yaitu ada poin keempat yaitu forum penegak. Nah, forum penegak di sini teman-teman diusahakan ada permasalahan apapun mengenai tentang kegiatan pramuka itu diselesaikan menggunakan musyawarah mufakat. Nah, jadinya bukan kita polling terbanyak itu mana, kalau bisa itu paling akhir. Jadinya kita musyawarahkan, sifatnya kolektif kolegial, maksudnya secara keluargaan dan semuanya bisa menerima. Seperti itu teman-teman. Kalau di forum penegak itu terutama di gugus depan, jadinya mungkin ada pemilihan ataupun menyelesaikan kegiatan-kegiatan itu diselesaikan dengan cara musyawarah. Jangan kok menggunakan pilihan tertinggi, misalnya menentukan baju, misalnya mengadakan kegiatan. Itu teman-teman biasanya kan pilihannya polling terbanyak itu yang mana, itu yang diambil. Yang enggak setuju nanti akan menjadi keberatan. Kalau bisa itu ditemukan titik tengahnya yaitu menggunakan musyawarah mufakat. Seperti itu teman-teman untuk saran dari saya dan sesuai dengan apa yang ada di petunjuk pelaksanaan, pola mekanisme dan pembinaan pramuka penegak dan pramuka pandega. Nah, selanjutnya yang poin ya kelima yaitu ada pengembangan dan napak tilas. Nah, pengembangan dan napak tilas ini bisa include kepada kegiatan pendakian ataupun safari camp atau ngopi atau gimana, itu masuk ke dalam kegiatan pengembangan dan napak tilas. Mohon maaf maksudnya yaitu ada pengembaraan dan napak tilas, itu masuk ke dalam pecinta alam. Seperti itu kegiatan-kegiatan, misalnya mengadakan kegiatan diklat-diklat seperti yang saya sebutkan tadi, ada penempuan SKK dan SKU itu tempatnya berbeda teman-teman. Yang satunya ada di Ndoko, rumah paling ujung sendiri, dan yang satunya ada di Ukenegoro Serakincong. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kegiatan yang ada di kuartir. Nah, bisa di kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, mungkin ada kuartir nasional. Tingkatnya seperti itu teman-teman. Yang pertama yaitu ada LPK, latihan pengembangan kepemimpinan, tetapi terkait dengan kepramukaan. Nah, tidak lepas dengan kepramukaan itu dikembangkan lagi. Setelah LDKS mungkin 1 tahun lagi teman-teman melaksanakan ke LDKS, mungkin ada pengembangan lagi yang lebih lanjut yaitu ada latihan pengembangan kepemimpinan. Nah, selanjutnya ada kursus instruktur. Nah, ada kursus-kursusnya. Selanjutnya ada KPDK. KPDK itu diperuntukkan untuk Dewan Kerja, yaitu singkatan kursus pengelolaan Dewan Kerja. Selanjutnya ada bela negara. Nah, bela negara ini jika di pramuka bisa dilaksanakan biasanya itu ada di 511, ada juga ada di Rampal Malang. Nah, pendidikan nanti kalau teman-teman mengikuti bela negara akan mendapatkan penghargaan tersendiri. Nah, selanjutnya ada Raimuna. Nah, Raimuna ini pestanya penegak teman-teman, penegak pandega, pestanya itu ada di Raimuna. Nah, untuk Raimuna sendiri yaitu kegiatan yang menyenangkan, maksudnya kegiatannya menyenangkan semuanya, tidak terpaku pada diklat pendidikan dan latihan, itu tidak, tetapi teman-teman pestanya para penegak itu ada di Raimuna sendiri. Nah, selanjutnya ada perkemahan wirakarya. Nah, untuk perkemahan wirakarya ini biasanya kita bakti kepada masyarakat. Selanjutnya ada muspanitra.
Nah, musyawarah penegak putri dan putra. Nah, seperti itu tingkatnya ada di tingkat cabang, kuartir, cabang, terus ada juga di kuartir ranting, ada juga di tingkat semuanya, pokoknya ada yang terkait dengan kuartir seperti itu. Nah, selanjutnya ada sidang paripurna. Sidang paripurna ini membahas tentang evaluasi maupun rencana ke depan, maksudnya rencana-rencana yang ada di penegak. Itu tingkatnya di kuartir tetap. Nah, selanjutnya ada pelatihan tanggap bencana. Nah, pelatihan tanggap bencana ini biasanya kalau di kuartir itu include dengan BP 1305, Brigade Penolong 1305, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada Dian Pinsat. Ada Gladian Pemimpin Satuan, poin ke-10, yaitu terkait dengan Gladian Pemimpin Satuan itu, satuan maksudnya gugus depan ya teman-teman. Ada kegiatan-kegiatan yang melatih dari pengurus Dewan Ambalan, mungkin pengurus terkait dengan kepenegakan seperti itu. Nah, selanjutnya yang poin ke-11 yaitu ada Jota Joti, Jambore on the air dan Jambore on the internet. Itu tingkatnya internasional teman-teman. Teman-teman bisa langsung ikut, nanti diajari terkait dengan penggunaan internet, media sosial internet maupun terkait dengan radio amatir. Nah, terkait dengan kegiatan-kegiatan itu sudah ada jukrannya masing-masing. Nah, selanjutnya juga ada Search and Rescue. Nah, Search and Rescue ini bisa dinaungi oleh BPBD. Nah, nanti bisa koordinasi dengan BPBD, materinya seperti apa, terus kegiatan-kegiatannya seperti apa. Kalau teman-teman mau mengikuti kegiatan semuanya boleh, tapi tergantung untuk tingkatan-tingkatannya itu mungkin juga perlu persyaratan khusus yang membuat teman-teman itu lebih semangat lagi mengikuti kegiatan pramuka. Nah, selanjutnya next yaitu nama dan lambang. Mungkin hanya sekilas saja ya teman-teman, nanti akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Nama dan lambang. Ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih mereka sesuai aspirasinya yang mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan yang saya sebutkan di depan tadi. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman jika ingin mengikuti kegiatan-kegiatan di pramuka penegak maupun pandega, ingin meningkatkan life skill atau keterampilan yang lain, teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Dewan Ambalan Pramuka Manduam Blitar, khususnya untuk ambalan Sultan Trenggono dan Laksamana Kumala Hayati, gugus depan 14-035, 14-036, itu untuk nomor gudetnya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk terkait dengan itu, teman-teman jika ingin mengikuti Dewan Ambalan nanti bisa mengikuti kegiatan-kegiatan, bahkan tingkatnya bisa nasional, daerah maupun tingkat cabang. Kegiatannya nggak kalah seru teman-teman, jadinya kegiatan lebih menantang lagi, terus kegiatan-kegiatan lebih mengasah diri kita supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kami dari Pramuka sendiri tidak kalah dengan kegiatan yang lainnya, lebih mengutamakan tentang kebersamaan, pengabdian masyarakat, dan pengaplikasian tentang persaudaraan. Seperti itu teman-teman. Mungkin terima kasih dari saya, teman-teman di rumah dan teman-teman panitia sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi tentang apa yang saya sampaikan di sini. Jadinya ilmu saya menjadi berguna buat teman-teman semuanya, lebih gimana ya, lebih tertata lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih kepada kakak-kakak panitia yang sudah mempersiapkan waktu buat saya mengisi kepada teman-teman. Teman-teman terima kasih sudah menonton. Mungkin yang ada di slide juga saya siapkan terkait dengan media sosial saya. Nanti teman-teman kalau mau mengetahui tentang kegiatan pramuka lebih lanjut bisa menghubungi saya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya sendiri atas nama pribadi Aryo Wibowo mohon maaf yang sebesar-besarnya bila saya menyampaikan materi selama berapa menit ya, kurang lebih 30 menitan saya menyampaikan materi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, dari kesalahan membuat kita evaluasi untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Terima kasih dari saya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.